Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita semua rela kerja dari pagi sampai malam, stres, ngantuk, begadang, cuma buat dapetin selembar kertas? Padahal itu kertas nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai bangun rumah, nggak bisa jadi bahan bakar juga. Tapi semua orang rebutan. Yang pertama, apa itu uang? Dan kenapa kita semua percaya sama benda ini? Secara teori, uang itu alat tukar. Simple. Tapi uang juga lebih dari itu. Dia juga alat pengukur nilai dan penyimpan nilai. Contohnya gini. Dulu, lo punya ayam, terus mau tuker sama nasi. Tapi yang punya nasi nggak butuh ayam, dia butuh garam. Lah ribet kan? Makanya sistem barter susah. Maka muncul sistem uang. Sesuatu yang semua orang sepakat nilainya stabil dan bisa diterima semua pihak. Awalnya, orang pakai barang-barang yang dianggap berharga seperti kerang, batu, emas, bahkan garam. Tapi makin lama, kita butuh yang praktis, ringan, gampang dibawa, dan tahan lama. Lahirlah uang kertas. Sejarah singkat uang. Uang itu udah ribuan tahun dipakai. Koin logam muncul di Mesopotamia sekitar 3000 SM. Romawi kuno pakai koin emas dan perak. Tapi tahu nggak, siapa yang pertama kali pakai uang kertas? Yang pertama kali pakai uang itu China, bro. Zaman dinasti Tang dan Song. Mereka capek bawa koin berat-berat. Jadi mereka pakai nota janji. Dari situ berkembang ke sistem bank. Orang nyetor emas ke bank, terus dikasih nota. Nah, nota itu akhirnya yang jadi uang. Masuk era modern. Kita udah nggak pegang emasnya lagi, cuman kertasnya doang. Kenapa uang kertas punya nilai? Pertanyaan utamanya, kenapa kita percaya sama kertas ini? Jawabannya simple. Karena kita semua sepakat buat percaya. Uang sekarang disebut uang fiat. Bukan fiat mobil ya. Tapi dari kata Latin fiat, artinya biarlah terjadi. Artinya, uang sekarang nilainya bukan karena dia ditopang emas, tapi karena pemerintah bilang itu berharga. Dan karena orang lain percaya, maka kita juga ikut percaya. Bayangin kalau lo bawa uang 100.000 ke planet lain, mereka bakal anggap itu cuma kertas. Tapi di sini, jangan ditanya, semua orang pengen uang. Resiko sistem fiat, masalahnya, karena uang sekarang cuma berdasarkan kepercayaan, pemerintah bisa cetak uang sebanyak yang mereka mau. Kedengeran enak ya? Tapi enggak. Karena makin banyak uang dicetak tanpa barang jasa yang setara, maka nilainya anjlok. Itu namanya inflasi. Contoh ekstrimnya yaitu, di Zimbabwe tahun 2000-an, harga satu telur bisa 100 miliar dolar Zimbabwe. Orang belanja bawa koper isinya uang semua, tapi tetap miskin. Artinya, kalau uang dicetak sembarangan, nilai kepercayaan bisa hancur. Dan kalau orang udah nggak percaya sama uang, ya game over. Uang masa depan. Sekarang, kita makin jarang lihat orang pegang uang fisik. Dana, GoPay, ShopeePay, kartu debit, bahkan koin kripto. Semua cuman angka digital, tapi tetap dipercaya. Bahkan, ada negara yang udah mulai pakai Central Bank Digital Currency, CBDC. Uang digital makin mendominasi. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kita percaya? Jadi, uang itu bukan cuma soal kertas, logam, atau angka di layar, tapi soal kepercayaan bersama. Dan selama sistemnya dijaga, nilai itu tetap ada.